Nama saya Ibriza Dina Kamila dengan NIM 212101010081. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu fikih. 1. Pengertian ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Secara bahasa, kata fikih dapat diartikan al-ilmu artinya ilmu dan al-fahmu artinya pemahaman. Jadi, fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Kedua, objek-objek kajian fikih. Objek dan ruang lingkup kajian fikih, hukum-hukum juz'i dan dalil-dalil tafsili. Pertama, hukum juz'i adalah hukum partikular yang sudah menunjukkan pada objek tertentu. Misalnya, hukum haram tentang meminum homer, makan daging babi, bangkai, dan lain sebagainya. Kedua, dalil-dalil tafsili adalah dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya, seperti dalil wala taqrabuz zina sebagai dalil tafsili hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Ketiga, tujuan mempelajari fikih. Sebagaimana dikatakan Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuannya agar hukum fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mata pelajaran fikih di madrasah bertujuan untuk membekali siswa agar dapat a. mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam, baik yang menyangkut aspek ibadah maupun mu'alaf, untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi ataupun sosial. b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran Islam, baik dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya, maupun hubungan dengan lingkungannya. Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab, dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun sosial dengan lindasan hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Wardatun Mamarani dengan NIM 212101010062. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik fikih. Hukum fikih memiliki dua karakter, yaitu al-tabat yang artinya permanen dan konstan, dan al-murunah yang artinya elastis dan dinamis. Dari sini dapat dipahami bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang terus hidup sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan subur. Hukum Islam senantiasa berkembang, dan perkembangan ini merupakan tabiat hukum Islam yang harus hidup. Secara lebih luas, uraian di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik hukum Islam terdiri atas tiga karakter. Yang pertama, Rabbani. Hukum Islam merupakan ketetapan dari Allah, berbeda dengan hukum lainnya, seperti hukum positif, adat, dan lain-lainnya. Hal ini bisa dilihat dari definisi hukum itu sendiri yang memiliki unsur kitabullah yang artinya titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, sehingga hukum Islam begitu dihormati dan dipatuhi oleh umat Islam. Dan kepatuhan tersebut diyakini sebagai sebuah ibadah dan satu bentuk pendekatan kepada Allah. Yang kedua, akhlakiyah. Dalam hukum Islam terdapat unsur pembentukan moral, bukan hanya sekedar memutaskan hak dan kewajiban semata. Lebih dari itu, ia membimbing pada perbaikan akhlak, yang disampingi juga menegakkan kewajiban dan memenuhi hak-hak. Misalnya, seseorang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, maka akan diberi hukuman, yaitu memerdekakan budak perempuan mukmin dan membayar diat kepada keluarga korban, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk membentuk kesadaran dan perbaikan moral. Yang ketiga, waqi'i. Hukum Islam menyentuh pada kondisi real yang terjadi di masyarakat, meskipun pada tahap implementasinya dilalui dengan bertahap.
atau al-tadrij. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak terjadi di luar realitas. Saya di sini akan menerangkan materi ketiga, yakni tentang usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Yang pertama, usul fikih. Usul fikih sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yakni al-usul dan al-fiqhi. Kata al-usul sendiri itu jamak dari kata al-asl yang berarti pondasi atau landasan untuk membangun sesuatu. Sedangkan al-fiqhi sendiri itu memiliki makna pemahaman secara mendalam yang membutuhkan potensi akal. Usul fikih adalah ilmu yang membicarakan tentang berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggunakan dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Dalam memakai ilmu usul fikih, terkadang ilmu itu digunakan untuk menetapkan suatu dalil bagi suatu hukum. Dalil tersebut yang berhubungan dengan mukallaf dengan dirumuskan berbentuk hukum fikih agar mudah untuk diamalkan. Secara terminologi, usul fikih menurut beberapa ulama memiliki definisi. Misalnya menurut Tajuddin As-Subki dalam kitab Hasyiah Al-Banani mendefinisikan usul fikih sebagai al-fiqhu dalailul ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Menurut Tajuddin As-Subki, usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat global. Istilah al-ilmu tidak digunakan oleh As-Subki. Mengapa demikian? Karena dipandang bertentangan dengan substansi kata usul secara bahasa. Menurut As-Subki, definisi usul fikih secara bahasa lebih serasi dengan tanpa kata ilmu. Meski terbatas pada dalil-dalil yang global, menurut As-Subki, seorang ahli usul yang juga disebut sebagai usuli tidak cukup untuk mengetahui dalil-dalil ijmali, melainkan harus mengetahui bagaimana menggunakan dalil kala terjadi kontradiksi dan juga mengetahui syarat menjadi seorang mujtahid. Definisi usul fikih juga dikemukakan oleh Wahab Khalaf. Beliau ialah seorang guru besar di Mesir. Beliau mengatakan al-ilmu bil qawaidi wal buhusu allati yatawassalu biha ila istifadatin al-hikam syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adallatiha at-tafsiliyatu, yang artinya kaidah-kaidah dan pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi Wahab Khalaf secara khusus menekankan usul fikih sebagai kaidah atau metode istinbat hukum Islam. Seorang mujtahid akan dapat menggali ahkamul fiqhiyah yang diambil dari dalil-dalil yang tafsiliyah atau terperinci dengan menggunakan metode-metode tersebut. Yang kedua yakni pengertian qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah sendiri ialah kata gabungan yang terbentuk dari dua kata, yakni kata qawaid dan fiqhiyah. Kedua kata tersebut itu memiliki arti yang berbeda. Secara etimologi, qaidah atau mufrad dari kata qawaid itu berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi atau indrawi, seperti fondasi bangunan rumah, maupun bersifat abstrak, non-materi dan non-indrawi seperti usuluddin atau dasar agama. Imam Tajuddin As-Subki mengemukakan yang dimaksud qawaidul fiqhiyah dari uraian yang tadi, yakni al-marul kulli alladhi yantabiqu ala juz'iyatin katsiratin tafhamu ahkamuha minhu, yakni maknanya suatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juz'iyah yang banyak daripadanya diketahui hukum-hukum juz'iyat itu. Mustafa Az-Zarqa beliau berpendapat bahwa qawaidul fiqhiyah ialah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara. Yang umum
terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Kemudian pengertian qawaidul fiqhiyah menurut etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi fikih. Sedangkan pengertian qawaidul fiqhiyah secara terminologi itu beberapa ulama memiliki rumusan-rumusan sendiri. Di antaranya yakni menurut At-Taftazani yakni innaha hukmun kulliyun yantabiqu ala juz'iyatiha liyuta'arrafa ahkamuha minhu, yang artinya suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat diidentifikasikan hukum-hukum bagian tersebut darinya. Kemudian ada lagi dari Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat. Beliau memberikan rumusan sebagai berikut: qadiyatun kulliyatun puntabaqatun ala jami'i juz'iyatiha. Ketentuan universal yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya. Kemudian ada lagi yang sedikit berbeda, yakni menurut Al-Hamawi dalam kitab Ghamzu Uyun Al-Basyair Syarah Asy-Syabah wa Al-Nazair, merumuskan sebagai berikut: hukmun aksariyun la kulliyun yantabiqu ala aksarin juz'iyatihi litu'rafa ahkamha minhu, yang berarti hukum yang bersifat mayoritas, bukan hukum universal yang dapat diaplikasikan kepada kebanyakan bagian-bagiannya agar hukum-hukumnya diketahui darinya. Kemudian dari beberapa rumusan ulama fikih tersebut merumuskan definisi qawaidul fiqhiyah. Secara garis besar, ulama mendefinisikan qawaidul fiqhiyah menjadi dua kelompok. Hal ini berdasarkan atas realita bahwa sebagian ulama mendefinisikan qawaidul fiqhiyah sebagai sesuatu yang universal dan sebagian lainnya mendefinisikan sebagai sesuatu yang aghlabiyah atau mayoritas. Saya Halimatus Sa'diyah, NIM T 2019-1183. Di sini saya akan memaparkan materi objek kajian ilmu fikih dan objek kajian ushul fiqh, serta tujuan kajian ilmu fikih, ushul fiqh, dan qawaid fiqhiyah. Yang pertama ada objek kajian ilmu fikih. Objek kajian ilmu fikih sendiri mengkaji perbuatan atau perilaku mukallaf dari aspek normatif atau ketetapan hukum syariat Islam, disertai dalil setiap perbuatan tersebut. Nah, beberapa aspek normatif setiap perbuatan mukallaf dan dalil-dalil yang menyertai perbuatan tersebut menghasilkan penilaian seperti fardu, wajib, sunnah, mubah, haram atau halal, makruh atau tidak disukai, dan juga haram. Sedangkan untuk objek kajian ushul fiqh dikutip dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi'iyah, berpendapat mengenai objek kajian ushul fiqh menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. 2. Pembahasan tentang sumber dan dalil hukum. 3. Pembahasan tentang cara menyimpulkan hukum dari sumber dan dalil tersebut. 4. Pembahasan tentang ijtihad. Untuk tujuan ilmu fikih, dari Al-Saytibi mengemukakan tujuan-tujuan hukum Islam di dunia dengan 5 pokok tujuan. Di antaranya 1. Memelihara agama. 2. Memelihara jiwa. 3. Memelihara keturunan dan kehormatan. 4. Memelihara harta. 5. Memelihara akal. Sementara tujuan ushul fiqh, dari salah satu ulama usul, Satria Effendi, mengemukakan terdapat 3 tujuan dalam mempelajari ushul fiqh. 1. Mengetahui dasar mujtahid masa silam dalam membentuk fikihnya, sehingga dapat diketahui kebenaran pendapat fikih yang berkembang. 2. Memahami ayat-ayat ahkam dan hadis ahkam dan mampu mengistinbat suatu hukum yang berdasar kepada keduanya. 3. Mampu secara benar melakukan perbandingan mazhab fikih, studi komparatif di antara pendapat ulama fikih dari berbagai mazhab. Dan untuk yang terakhir, tujuan mempelajari qawaid fikih adalah agar dapat mengetahui prinsip-prinsip umum fikih
dan akan mengetahui pokok masalah seputar fikih. Dari tujuan mempelajari qawaid fikih tersebut, maka manfaat yang diperoleh adalah 1. Akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi. 2. Akan lebih bijak dalam menerapkan materi hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda. 3. Mempermudah dalam menguasai materi hukum. 4. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan tahrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Dan yang terakhir, 5. Mengemukakan orang yang berbakat fikih dalam mengikuti atau memahami bagian-bagian hukum dengan menyelesaikan permasalahannya.